Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang negara dan warga negara. Kelompok kami beranggotakan Arba'in, Dita Windy Utami, Dwi Ramadhani Tanakma, dan Fiona Rahmawati. Yang pertama ada pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selain itu, masih ada juga pengertian negara dari para ahli, salah satunya yaitu dari John Locke dan Rousseau. Negara adalah suatu organisasi hasil perjanjian masyarakat. Menurut Profesor Miriam Budiharjo, negara adalah organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksa kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Menurut Lugiman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat. Menurut Harlot, negara adalah sebuah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang sifatnya memaksa. Yang selanjutnya ada teori terbentuknya negara. Yang pertama ada teori ketuhanan, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada teori hukum alam, yaitu bahwa segala keadaan yang ada di alam ini memiliki hubungan yang erat dengan tumbuh kembang manusia, termasuk juga berkembangnya suatu negara. Yang selanjutnya ada teori perjanjian, yaitu bahwa manusia dihadapkan pada suatu tuntunan atau kewajiban atau perjanjian yang dapat berakibatkan suatu bentuk kekerasan. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan, yaitu pemberian daulat kepada seorang yang menjadi penguasa setelah unsur-unsur syarat terpenuhi. Yang selanjutnya ada 4 sudut pengertian negara. Yang pertama yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Lekman dan Hort. Lugiman menyatakan bahwa negara ialah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara adalah organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat dengan bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Yang selanjutnya ada negara sebagai organisasi politik. Negara ialah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Yang selanjutnya ada negara sebagai organisasi kesusilaan, yaitu negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Menurut Friedrich Hegel, negara ialah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara ialah organisme di mana setiap individu menjelma dirinya karena merupakan penjelmaan seluruh individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Yang terakhir ialah negara sebagai integrasi antara pemerintah serta rakyat. Negara sebagai kekuasaan bangsa individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara.
Yang selanjutnya ada unsur-unsur negara, yaitu ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Yang pertama rakyat, yaitu merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Rakyat ialah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada wilayah. Wilayah ialah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah ialah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Yang terakhir yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan, kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dengan cara melaksanakan dengan semua cara. Yang selanjutnya ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini mempunyai dua pengakuan, yaitu pengakuan de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau dakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan de facto ini yang bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hingga bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Yang terakhir adalah pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan de jure terbagi menjadi pengakuan de jure bersifat tetap dan pengakuan de jure bersifat sementara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dita Windiutami. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Akma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat negara, yang mana sifat-sifat negara ini ada 3. Yang pertama ialah sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan aturan hingga menciptakan kekacauan. Oleh karena itulah, negara berhak untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan lewat aparat seperti TNI, polisi, atau lembaga peradilan yang sah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan, memastikan semua elemen negara mematuhi undang-undang yang berlaku, serta menjaga kedamaian bernegara. Sifat negara yang kedua ialah sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Segala sesuatu dalam lingkup dalam negeri dikendalikan dan dimonopoli oleh negara. Hanya ada satu sistem saja yang digunakan, yang ketetapannya telah diatur oleh negara tanpa adanya campur tangan dari pihak atau organisasi lainnya. Sifat monopoli ini juga memastikan bahwa sumber-sumber daya untuk kepentingan orang banyak harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Sifat negara yang terakhir itu adalah sifat mencakup semua atau menyeluruh. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keseluruhan tata tertib dan perundang-undangan di sebuah negara berlaku atas semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama. Sifat ini penting untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kesetaraan antar warga negara, terutama dalam kondisi masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda latar belakangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi negara. Sebuah negara yang merupakan bentuk dari organisasi di suatu wilayah tertentu juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama ialah melaksanakan penertiban. Hal ini dikarenakan dalam sebuah negara agar tujuan bersama yang ingin diraih tercapai.
harus adanya penertiban yang merupakan sebuah bentuk pencegahan agar bentrokan antara masyarakat tidak terjadi. Negara dalam hal ini bertindak sebagai stabilisator yang menjaga keseimbangan segala lingkungan yang ada di dalamnya. Fungsi yang kedua ialah mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini memiliki arti bahwa akan selalu berusaha untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dapat hidup dengan makmur secara adil dan juga merata. Fungsi yang ketiga ialah pertahanan. Dalam konteks ini, pertahanan negara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi berjalannya serta kelangsungan hidup dari sebuah negara. Fungsi yang keempat ialah menegakkan keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan suatu hal yang penting dan bukanlah suatu status yang dapat langsung terjadi, melainkan untuk meraih keadilan ini sendiri membutuhkan sebuah proses. Pada sebuah negara, terdapat berbagai dan pengadilan yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori tujuan negara. Yang pertama itu adalah teori kekuasaan negara. Menurut teori ini, tujuan negara adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh Lord Sangyang, seorang ahli filsafat politik Cina. Yang kedua ialah teori perdamaian dunia. Teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia Dante Alighieri, yaitu mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk suatu negara di bawah satu imperium. Yang ketiga itu ada teori jaminan hak dan kebebasan. Menurut teori ini, negara bertujuan membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai sistem kekuasaan dalam negara. Yang pertama itu ada monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syekh atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara yang monarki ini ialah Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Monarki sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monarki mutlak atau absolut. Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas atau kekuasaan mutlak. Yang kedua ada monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga ada monarki parlementer, ialah suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen atau DPR, para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen tersebut. Yang kedua itu ada sistem oligarki. Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Negara yang menerapkan oligarki ialah negara Afrika Selatan, sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden di tahun 1994. Yang kelima itu ada sistem kekuasaan politik atau demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bahasa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari civitas yang sete. Selain itu, civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai
Citoyen yang memiliki makna warga dalam Cito yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Itu peran warga negara itu ada 4. Yang pertama, peran pasif ketika mengikuti aturan para yang dibuat oleh pemerintah. Maksimalkan kita dapat membuat kartu BPJS untuk memisahkan pelayanan kesehatan. Dikatakan pasif karena membuat BPJS tidak wajib dan hanya berlaku bagi mereka yang mau saja. Selanjutnya itu ada peran aktif dalam pemilu presiden. Ketika kita wajib mengikuti pemilu dan berlaku sebagai seluruh warga negara Indonesia. Terus yang selanjutnya ada peran negatif, peran yang suka mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Terus selanjutnya ada peran positif, mengikuti ajaran-ajaran dan aturan-aturan pemerintah yang baik dan bermanfaat bagi kita, seperti manfaatkanlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Terus selanjutnya itu ada peran seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia yang terbaik. 1. Asas do soli. Asas isu soli ini atau disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan. Contohnya, apabila seseorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi warga negara X walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Beberapa negara yang menganut asas ius soli ini antara lain Amerika Serikat, Kamboja, Pakistan, dan Brasil. Selanjutnya itu ada asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, seorang anak lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya merupakan warga negara Y yang menganut asas lahir, maka anak tersebut menjadi warga negara Y. Contohnya negara yang menganut asas ini, asas ius sanguinis adalah RRC. Negara X walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y, yang beberapa negara yang menganut asas ius soli antara lain Amerika Serikat. Selanjutnya, fungsi warga negara. Fungsi warga negara ini memiliki 4. 1. Menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai oleh masing-masing. Terus menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Selanjutnya yang keempat itu tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia beserta undang-undangnya. Itu hak ada 3. Yang pertama, hak serta kewajiban sebagai warga negara negara Indonesia yang telah diciptakan ke dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, pasal 27, pasal 28, dan pasal 30. Nomor 2, hak sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Selanjutnya itu kewajiban sebagai warga negara atau WNI. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Fiona akan menjelaskan tentang hak warga negara sebelum perubahan UUD 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan pemerintahan dan juga wajib menjunjung hukum dengan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Yang ketiga, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kelima, pasal 30 ayat 1 menjelaskan tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan yang keenam, ada pasal 31 ayat 1 menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang terakhir, pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Hak warga negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hak sipil, setiap orang memiliki yang pertama, hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kehidupan manusia. Yang ketiga, hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan. Yang keempat, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kelima, kebebasan memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani. Yang keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Yang ketujuh, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang kesembilan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kesepuluh, hak atas status kewarganegaraan. Yang kesebelas, hak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya. Yang ke-12, memperoleh suaka politik. Yang ke-13, hak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Contoh penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakinkannya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan, contohnya BPJS Kesehatan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat yang mereka miliki asal tidak melanggar hukum yang berlaku, contohnya seperti membuat petisi mengenai suatu permasalahan. Setiap warga negara Indonesia berhak menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, contohnya transportasi umum serta jalan tol. Yang terakhir, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan yang di bawah hukum, termasuk ke dalamnya memiliki hak pembelaan diri di pengadilan yang ada. Selanjutnya yang kedua, contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat pada waktunya. Contoh membayar pajak bumi bangunan atau PBB dengan tepat waktu. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban serta keamanan yang berlangsung pada lingkungan sekitar tempatnya berada. Yang keempat, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di wilayah maupun lingkungan tersebut. Yang terakhir, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati norma yang berlaku di masyarakat.